Bab 1461. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kompetisi orang suci, setiap faksi memiliki 3 tempat. Dekan akademi kami adalah Anda orang suci, apakah hanya Anda yang mendaftar? Lu Chen bertanya lagi. Secara historis, dekan telah mendaftar sendiri untuk kontes Sein, dan kali ini tidak terkecuali. Zuo Sue menghela nafas, dan berkata, dekan berharap dalam 10 atau 8 tahun, setiap kali para orang suci berkompetisi, akademi kita akan memiliki cukup orang untuk mendaftar, sehingga ketiga tempat tersebut tidak akan terbuang percuma. Saya kira tidak akan memakan waktu 10 atau 8 tahun, mungkin tahun depan. Lu Chen melihat kekerumunan di tempat pendaftaran, dan berkata, saya rasa tidak banyak orang yang mendaftar untuk pasukan itu, dan ada beberapa pasukan yang hanya memiliki 1 orang untuk mendaftar. Bukan sebagian, tapi sebagian besar. Raja Chang mengadakan kontes orang suci terlebih dahulu, yang sebenarnya merupakan tamparan bagi semua kekuatan, dan Istana Chang dapat berpartisipasi dengan kuota penuh. Namun, tidak mungkin pasukan lain berpartisipasi dengan kuota penuh, dan paling banyak tidak lebih dari 2 orang yang mendaftar. Semua orang datang ke sini untuk berkompetisi dalam kontes yang mulia. Mereka tidak mempersiapkan sama sekali. Apakah ada orang suci yang kuat yang bersaing? Kontes orang suci sebenarnya adalah medan perang bagi para orang suci tulang giok. Mereka yang berada di bawah orang suci tulang giok hanyalah umpan meriam. Tidak perlu untuk berpartisipasi. Saat menyebutkan lamarannya, Zuo Sue tertawa dan berkata demikian. Mungkinkah umpan meriam itu tidak bisa bersaing? Lu Chen bertanya balik. Bukan tidak mungkin, hanya saja kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk masuk ke dalam ring, tidak hanya disalahgunakan oleh Jade Bonsein, tapi juga menjadi bahan tertawaan, siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Kata Zuo Sue, saya bersedia. Lu Chen sebenarnya mengatakan itu. Anda, Zuo Sue tampak kosong, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Saya, Lu Chen berkata dengan tegas. Nak, tolong jangan bercanda, oke. Zuo Sue memutar matanya, dan berkata dengan marah, kamu baru setengah jalan dalam mengolah para dewa, dan kamu jauh berbeda dari orang suci, bagaimana kalau merajut kontes orang suci? Jika kamu berada di atas panggung, orang suci manapun yang meniup pada kamu bisa meledakkanmu. Din, jangan khawatir, tidak ada yang bisa meledakkanku sampai mati. Lu Chen terkekeh, dan bertanya lagi, saya hanya ingin tahu, apakah ada potensi hadiah dalam kontes Sein? Ya, potensi hadiahnya sangat besar, seringkali memberi penghargaan kepada para jenius dan harta tanah yang berharga, dan nilainya terkadang melebihi hadiah sang juara. Karena itu, Zuo Sue menghela nafas lagi, kasihan sekali kompetisi yang mulia. Melihat Sangguan memenangkan 3 besar, Istana Chang menolak memberikan potensi hadiah. Jika tidak, potensi hadiah untuk kontes yang mulia pastilah Sangguan. Semoga salah satu dari mereka mendapatkannya. Berapa standar penghargaan potensial untuk kontes Sein? Lu Chen bertanya lagi. Syarat pertama adalah Anda harus berada di bawah Sage tulang giok, semakin rendah levelnya, semakin baik. Kedua, itu tergantung pada usiamu. Semakin muda semakin baik, jika Anda sudah tua, Anda akan keluar dari permainan, dan Anda tidak akan diizinkan untuk mendaftar. Petik 2. Lalu, tergantung pada kekuatan tempur Anda dan kinerja Anda di atas ring, berapa banyak gerakan yang bisa Anda lakukan. Anda menentang Jade Bonsein. Pada akhirnya, terserah pada beberapa wasit dari Istana Chang untuk memutuskan apakah Anda memenuhi syarat untuk memenangkan penghargaan potensial ini. Zuo Sue menjelaskan, akankah Istana Chang mengirimkan seseorang untuk menang penghargaan potensial ini? Lu Chen terus bertanya, tentu saja. Setiap tahun, Zuo Sue Dao, saya akan pergi. Wasitnya dari Istana Chang, dan kontestannya juga dari Istana Chang. Bukankah para wasit itu secara langsung mengidentifikasi diri mereka sendiri? Lu Chen berkata dengan marah. Tidak, dalam hal potensi penghargaan, Istana Chang sangat adil. Semua wasit tidak akan memihak rakyatnya sendiri, jika tidak, tidak ada gunanya memberikan penghargaan potensial. Namun Zuo Sue berkata, sebagian besar potensi penghargaan dalam kompetisi dalam sejarah tidak diperoleh oleh Istana Chang, tetapi dimenangkan oleh orang-orang seperti itu, kekuatan kecil seperti kami, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Selama Anda memiliki potensi yang cukup, Anda bisa memenangkannya.
Anda bisa mendapatkan penghargaan ini. Itu bagus, tolong dekan daftarkan aku. Setelah mendengarkan penjelasan Zuo Sue, Lu Chen merasa puas dan segera memutuskan untuk berpartisipasi. Bukankah aku sudah mengatakan itu? Wilayahmu terlalu jauh tertinggal, kamu tidak bisa bermain, dan kamu tidak bisa bermain di level manapun ketika kamu naik, dan lebih mudah untuk mati. Yang mendaftar untuk kompetisi adalah pemimpin dari berbagai kekuatan, dan semuanya adalah orang suci tulang giok, betapa kentutnya kamu. Terlebih lagi, kamu memenangkan begitu banyak uang dari pasukan, dan mereka menaruh dendam padamu. Jika mereka bertemu denganmu di atas ring, mereka tidak akan menghancurkanmu. Zuo Sue dengan cepat menolak, tidak ingin Lu Chen berpartisipasi. Saya memiliki alat perlindungan diri, jika saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya, saya akan mengaku kalah, dan tidak akan terjadi apa-apa. Namun Lu Chen berkata, jika kamu tidak mengizinkan aku berpartisipasi, lalu apa yang akan kamu lakukan dengan merekrutku ke Akademi Tianhuang? Bukankah itu akan menyia-nyiakan potensiku? Saat Anda berpartisipasi dalam kompetisi, sebagian besar lawan yang Anda temui adalah orang bijak tulang giok. Apa artinya Anda harus melindungi diri sendiri? Melihat Lu Chen bertekad, Zuo Sue tidak punya pilihan selain bertanya. Din, jika saya tidak percaya diri untuk melindungi diri sendiri, apakah saya berani berpartisipasi? Lu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi menjawab dari samping, saya belum cukup hidup, saya tidak akan bunuh diri. Dengan wilayah dan kekuatan tempurmu, kamu bisa bertarung paling banyak 1 kali, bisakah kamu menjamin untuk kembali hidup? Zuo Sue bertanya lagi, aku berjanji akan kembali hidup dan bersemangat, oke. Melihat Zuo Sue sangat berhati-hati, Lu Chen merasa sedikit tidak sabar. Oke, kalau begitu jangan buat aku berharap. Zuo Sue mengangguk, lalu pergi dengan sungguh-sungguh, dan berlari untuk mendaftar. Melihat sikap keras Lu Chen, Zuo Sue tahu bahwa mustahil untuk tidak setuju. Dia takut dia tidak akan memenuhi permintaan Lu Chen, jadi Lu Chen lari karena marah, apa yang harus dia lakukan. Terlebih lagi, Lu Chen juga masuk akal. Perbedaan di dunia nyata sangat besar, dan dia tidak yakin bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa pergi ke kompetisi untuk mati? Kamu tidak seharusnya berkompetisi. Linghua, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara, meskipun kamu memiliki kekuatan untuk memotong orang suci tulang giok, kamu tetap tidak bisa mengalahkan orang suci tulang giok. Saya tidak ingin mengalahkan Jade Bonsein. Saya hanya menginginkan potensi penghargaan. Bagaimanapun, sumber daya saya terbatas dan saya membutuhkan lebih banyak. Lu Chen melirik ke arah Linghua, dan berkata lagi, pil suci 9 pola tidak tersedia saat ini, dan itu hanya dapat diberikan kepadamu dan Lingyan. Begitu, saudara lain menjadi orang suci, itu akan sulit. Masih terlalu dini bagi saudara-saudaramu untuk menjadi orang suci. Kamu tidak perlu mengambil risiko sebesar itu sekarang untuk merencanakan masa depan mereka. Kata Linghua, belum tentu. Seperti yang saya harapkan, waktu saudara-saudara menjadi suci akan sangat awal, saya benar-benar perlu mempersiapkannya sejak dini. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, untuk mengimbangiku, saudara-saudaraku telah melahap pil mulia 9 pola. Ini mungkin lebih cepat dari yang kubayangkan. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Melihat Lu Chen tidak bisa dibujuk, Linghua tidak punya pilihan selain mengatakannya. Titik pendaftaran. Beberapa orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran menatap Zuo Sue dengan tercengang. Pengurus rumah Pangeran Chang, yang bertanggung jawab atas pendaftaran, juga memandang Zuo Sue dengan ekspresi terkejut. Zuo Sue, apakah kamu gila? Kamu membiarkan alam pemurnian dewa setengah langkah mendaftar untuk kontes suci, apakah kamu mengirim orang ini untuk mati? Petik 2. Pengurus rumah Changwang merasa tidak percaya dengan pendaftaran Akademi Tianhuang. Wajar jika Zuo Sue mendaftar sendiri ke kontes Sein. Pasukan kecil dan menengah yang mendaftar pada dasarnya adalah pemimpin tertinggi dari berbagai kekuatan, apakah itu dekan suatu perguruan tinggi, atau pemimpin suatu gunung, atau pemimpin suatu agama, Selain itu pendaftaran tingkat atas, pasukan lain juga melaporkan tetua atau murid mereka sendiri. Namun dari semua wali dari pelamar tersebut, sebagian besar adalah wali dengan tulang giok, sebagian lagi wali dengan tulang bertato, dan sedikit lagi wali dengan tulang yang kuat. Niat dari orang bijak yang berbudi luhur untuk mendaftar sudah jelas. Mereka sama sekali tidak bersaing untuk mendapatkan peringkat, tetapi untuk mendapatkan potensi penghargaan.
Dalam kontes Sein, seniman bela diri yang terdaftar di level terendah adalah Sein of Virtue. Di bawah orang bijak, tidak ada yang akan mendaftar sama sekali, dan mereka tidak berani mendaftar. Di bawah orang suci, di arena orang suci, yang ada hanyalah kematian, tidak ada pertunjukan, dan tidak ada potensi penghargaan. Dan hari ini, akhirnya, seorang karakter luar biasa mendaftar. Lu Chen, Akademi Tianhuang, alam pemurnian dewa setengah langkah, termasuk dalam kategori alam siantai. Ada 6 alam besar yang jauh dari orang bijak kekuatan. 8 alam dari Jade Bon Sein. Nima ini berani datang untuk mendaftar, bagaimana bisa membuat patung emas itu memalukan. Zuo Sue, apakah kamu yakin akan mengirim muridmu untuk mati? Pengurus rumah Changwang mengambil formulir pendaftaran Lu Chen dan bertanya kepada Zuo Sue dengan curiga. Dia hanya setengah langkah dalam memurnikan para dewa, dia ada seperti debu, dan dia bahkan tidak bisa menahan nafas di atas ring. Maukah kamu datang dan mendaftar untuknya? Terakhir kali saya pergi ke tanah air timur untuk memilih bakat, Istana Chang mengirim kepala pelayan ini ke sana, jadi kepala pelayan tersebut masih memiliki kesan terhadap Lu Chen. Saat itu, pengurus rumah tangga merekrut Lu Chen, namun dia menyerah karena kondisi Lu Chen. Karena marah, pengurus rumah tangga membawa pergi lawan Lu Chen, Ning Feng. Setengah tahun telah berlalu, dan ranah Ning Feng telah muncul, dan dia telah menjadi orang suci. Tapi Lu Chen, seorang jenius yang pernah disukai oleh pengurus rumah tangga, belum maju ke alam nyata, dan masih berada di alam pemurnian dewa setengah langkah. Melawan kontes yang mulia pada level ini berarti kematian. Beraninya orang ini datang untuk melawan kontes Sein, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa yang tidak punya otak. Bagaimana bisa ada orang berlevel rendah seperti itu? Di sekte, mereka yang menyapu lantai, dan melakukan pekerjaan sambilan semuanya ada di alam dewa. Di keluargaku, pengasuh dan pengasuh bayi semuanya adalah neraka. Di antara murid-murid dari semua kekuatan, saya khawatir sebagian besar dari mereka berada di alam yang mulia. Akademi Tianhuang sebenarnya adalah murid yang baru setengah melangkah ke alam dewa. Sungguh bakat yang luar biasa. Kami tidak ingin melecehkan anak-anak di arena dalam tahap pemurnian dewa setengah langkah, kompetisi suci macam apa. Zuo Sue, biarkan anak-anak pergi. Ketika kepala pasukan lain yang mendaftar mendengar hal ini, mereka angkat bicara satu demi satu, menyindir Zuo Sue dengan berbagai cara. Dia bersikeras untuk mendaftar, dan saya tidak bisa membujuknya. Zuo Sue tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang kuat di sekitarnya, tapi dia hanya berkata tanpa daya kepada kepala pelayan Istana Chang. Jika saya mengingatnya dengan benar, potensi Lu Chen ini sangat besar, dan kekuatan tempur serta wilayahnya sangat tidak cocok. Dia dapat membunuh Yang Mulia King Tian. Sebenarnya, Lu Chen harus bermain di kontes Yang Mulia, dan potensi penghargaan dalam kontes Yang Mulia pasti akan menjadi miliknya. Pengurus rumah tangga Istana Chang berhenti sejenak, lalu berkata, tapi dia sama sekali tidak cocok untuk kontes Sein. Dia tertinggal jauh dalam hal level dan kekuatan tempur, dan itu berakhir ketika dia memasuki ring. Menarik, berhenti bicara, jika dia ingin bertarung, daftarkan saja dia. Zuo Sue sedikit kesal, pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Saya dengan baik hati membujuk Anda, tetapi orang ini tidak membelinya, jadi terserah Anda. Zuo Sue cukup aneh, tapi menerima Lu Chen ini bahkan lebih aneh lagi. Akademi Tianhuang benar-benar tidak ada harapan. Alam pemurnian dewa setengah langkah juga ingin bersaing memperebutkan potensi penghargaan. Tidak seperti itu dalam mimpi. Inilah yang terjadi pada orang yang lelah bekerja. Lu Chen ingin mati, kan? Kalau begitu aku tidak akan menghentikanku, aku akan menebusnya padamu. Kepala pelayan Istana Chang tidak bisa menahan cibiran, dan melemparkan formulir pendaftaran kepada bawahannya, meminta Lu Chen untuk secara resmi bergabung dengan barisan kontestan. Di tempat peristirahatan Akademi Tianhuang, Zuo Sue kembali, lesu, seolah-olah dia telah diperkosa puluhan kali. Dekan menghabiskan banyak uang untuk merekrutmu di sini, tapi kamu akan mengambil risiko. Aku sangat mengagumimu, bahkan jika kamu memiliki sarana untuk melindungi dirimu sendiri, tetapi arena ini penuh dengan orang suci, bahkan jika kamu bertemu dengan orang suci tingkat terendah, dapatkah kamu mundur tanpa cedera? Zuo Sue memandang Lu Chen dan berkata dengan marah, Dekan masih berhutang banyak pada Raja Chang. Jika kamu mati, apa yang akan dilakukan Dekan? Hei, kataku Din,
bukan urusanku kalau kamu berhutang uang pada Raja Chang. Itu belum tentu benar. Jika kamu menjadi raja sejati, aku tidak perlu membayar kembali uang hutangku kepada Raja Chang. Zuo Sue sebenarnya mengatakan demikian. Mengapa? Lu Chen bertanya. Karena, setelah aku keluar dari negeri kekacauan, aku bertaruh dengan Raja Chang bahwa aku tidak perlu lagi menjaga negeri kekacauan. Tapi aku harus melatih seorang murid untuk menjadi raja sejati dalam waktu 20 tahun, maka saya tidak perlu membayar kembali uang itu. Zuo Sue berkata lagi, kalau tidak, saya harus membayar 2 kali lipat. Raja Chang setuju. Tentu, jika kamu gagal melatihku menjadi raja sejati, dan kamu tidak punya uang untuk membayarnya kembali, apa yang akan terjadi? Kematian tidak punya tempat untuk mati. Kamu berani melakukan hal yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Kenapa tidak? Mari kita membodohi Raja Chang selama 20 tahun dulu, jika setelah beberapa tahun, Raja Chang meninggal, maka semua orang akan bahagia, kan? Petik 2. Petik 2. Melihat Zuodin yang aneh ini, Lu Chen tidak tahu apa yang harus kukatakan, dia benar-benar terdiam. Untuk sesaat, Lu Chen curiga bahwa dia tidak datang ke Akademi Tianhuang atas inisiatifnya sendiri, tetapi ditipu oleh Zuo Sue. Din, aku merasa seperti telah ditipu olehmu. Lu Chen tidak tahan lagi. Salah, ini tidak seperti, itu benar. Zuo Sue Dao, Din, bisakah aku mengembalikan barangnya? Tidak, toko saya tidak memiliki fungsi 3 jaminan. Begitu barang keluar, tidak akan pernah dikembalikan. Din, kamu terlihat seperti hooligan. Salah, tidak terlalu mirip, itu benar. Dengan baik, hei, kataku Lu Chen, kamu tidak perlu menyesal memasuki Akademi Tianhuangku, aku benar-benar ingin melatihmu dengan baik. Din, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya bercanda denganmu. Setelah aku datang ke Akademi Tianhuang, aku tidak pernah menyesalinya. Kenapa aku merasa perkataanmu salah? Aku tidak menyesal, aku bersumpah. Lu Chen memandang Zuo Sue yang bingung, tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan tegas. Benar, Akademi Tianhuang sangat miskin, tidak ada yang Anda inginkan, hanya satu dekan yang lucu. Namun, Lu Chen benar-benar tidak menyesal bergabung dengan Akademi Tianhuang, tetapi berpikir bahwa bergabung dengan Akademi Tianhuang adalah keputusan paling tepat dalam hidupnya. Sebab, di lantai atas paviliun buku di Akademi Tianhuang, terdapat sejumlah besar buku keterampilan tempur yang tidak lengkap, yang merupakan bagian yang hilang dari keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam ingatan Lu Chen. Setelah mendapatkan buku keterampilan tempur yang tidak lengkap, sebagian besar keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam ingatan Lu Chen akhirnya selesai. Ini saja yang membuat Lu Chen tidak pernah menyesal. Tidak perlu bersumpah, dekan benar-benar percaya padamu. Zuo Sue melihat sikap Lu Chen yang serius, tidak suka main-main, jadi dia langsung menjadi gembira. Di masa lalu, dia membodohi banyak orang untuk bergabung dengan Akademi Tianhuang, dan kemudian semua orang yang tertipu menyesalinya dan semua keluar. Namun, Lu Chen adalah satu-satunya yang tidak menyesal menjadi murid Tianhuang. Terima kasih dekan, kamu jujur sekali. Zuo Sue memegang tangan Lu Chen, dan di bawah kegembiraannya, dia hampir mengucapkan kata terlalu aneh. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi Zuo Sue berubah, dan tatapan terima kasihnya terhadap Lu Chen langsung berubah menjadi kewaspadaan. Sebab, Lu Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa denyut nadinya, apa niatnya. Jika niat Lu Chen salah, dia akan segera menggunakan energi aslinya dan menghancurkan lengan Lu Chen hingga berkeping-keping. Din, jangan panik, maksudku tidak jahat, aku ingin bertanya, apakah kamu yakin bisa memenangkan kompetisi? Lu Chen memandangnya dengan serius dan berkata demikian. Mustahil memenangkan kejuaraan. Kontes orang suci berbeda dengan kontes yang mulia. Sebagian besar juara suci dimenangkan oleh orang-orang suci di Istana Chang. Orang-orang suci di Istana Chang memiliki bakat tinggi dan keterampilan tempur yang kuat, yang tidak sebanding dengan orang-orang suci dari kekuatan biasa. Selain Istana Chang, ketua faksi lain juga sangat kuat. Misalnya, Feng Zha dari Sekte Yanluo. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia selalu berada di antara 3 besar di kompetisi Sein, jadi dia memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Dan dekan ini tidak pernah masuk 10 besar dalam kontes Santo sebelumnya. Jadi, dekan tidak segan-segan memberitahu Anda bahwa tujuan dekan adalah mencapai peringkat ke-10,
dan itu cukup untuk mendapatkan reward yang paling rendah. Zuo Sue menjelaskan hal ini sambil mewaspadai Lu Chen. Dekan juga seorang bijak tulang giok, mengapa kekuatan tempurnya begitu buruk, apakah karena kurangnya bakatnya? Lu Chen bertanya lagi. Dekan ini sangat berbakat, tetapi keterampilan tempurnya tidak cukup baik. Keterampilan tempur dekan ini berada di peringkat teratas bumi, sedangkan kekuatan lain berada di peringkat terbawah surga. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara keterampilan tempur peringkat bumi dan peringkat langit, jadi bagaimana dekan ini bisa menjadi lawan mereka? Petik 2. Zuo Sue menghela nafas dan berkata begitu. Bukankah ada banyak buku tentang keterampilan tempur tingkat surga di lantai atas pavilion buku, bahkan buku tingkat menengah, bukankah dekan akan memilih satu untuk dipraktikkan? Lu Chen bertanya, apakah kamu pernah ke toko buku? Zuo Sue tertegun, dan kemudian berkata, karena kamu telah berada di lantai atas, kamu seharusnya memeriksa keterampilan tempur tingkat surga itu. Semuanya adalah buku yang tidak lengkap, dan bagian atasnya hilang. Dekan tidak dapat mempraktikkannya meskipun dia menginginkannya. Belum tentu begitu, mungkin dekan bisa. Lu Chen tersenyum, dan bertanya lagi, aku ingin tahu senjata apa yang bisa digunakan oleh dekan. Kipas. Zuo Sue menepuk kipas yang tergantung di pinggangnya, dan berkata dengan bangga, kipas dekan terbuat dari besi peri, dan itu adalah senjata suci tingkat atas, jadi yang dikembangkan dekan adalah keterampilan tempur seperti kipas, yang dapat diserang. Kesou, sangat kuat. Keterampilan tempur tingkat bumi, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak dapat menandingi tingkat langit. Lu Chen berkata, ini adalah satu-satunya hal yang disesali oleh dekan. Keterampilan bertarung kipas tingkatnya terlalu rendah dan tidak cukup kuat. Zuo Sue menghela nafas, lalu berkata, sebenarnya, Akademi Tianhuang kami memiliki keterampilan bertarung penggemar tingkat tinggi, tapi sayang sekali ia tidak memiliki bagian sebelumnya dan tidak bisa berlatih itu. Din, saya mungkin dapat memenuhi kebutuhan Anda, mohon lepaskan kewaspadaan Anda. Lu Chen tersenyum, lalu berkata, melalui pembuluh darah ke laut, Anda mengerti. Petik 2. Melintasi denyut nadi ke dalam laut-laut. Zuo Sue mengerutkan kening, mungkin menebak apa yang ingin dilakukan Lu Chen, ini adalah cara pewarisan yang paling langsung. Hanya saja membiarkan kesadaran spiritual Lu Chen mengendalikan lautan kesadarannya sama saja dengan menyerahkan nyawanya di tangan Lu Chen. Jika Lu Chen memiliki niat jahat dan ingin membunuhnya, itu akan menjadi tugas yang mudah, dan bahkan jiwanya dapat dimusnahkan. Apakah dekan tidak mempercayaiku? Lu Chen bertanya. Tidak, aku percaya padamu. Zuo Sue berpikir sejenak, lalu melepaskan pertahanan mentalnya, dan menyerahkan hidupnya kepada Lu Chen. Sejak Lu Chen direkrut di Wastelen Timur, dan kemudian dia bertemu Lu Chen di tanah yang kacau, dan kemudian Lu Chen memimpin orang banyak untuk bergabung dengan Akademi Tianhuang. Selama beberapa hari ini, dia sering bergaul dengan Lu Chen, dan dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang Lu Chen. Lu Chen adalah tipe orang yang cerdas dan mantap yang bertanggung jawab dan cukup setia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bahkan jika Anda menemukan bahwa Akademi Tianhuang buruk, Anda tidak akan menyesalinya, itu benar-benar dapat dipercaya. Inilah mengapa dia berani menyerahkan nyawanya di tangan Lu Chen. Dia percaya bahwa Lu Chen tidak akan menipu dia, dan tidak ada alasan untuk menipu dia. Terima kasih Din atas kepercayaannya, terimalah warisannya. Lu Chen melepaskan kesadarannya, mengikuti denyut tangan Zuo Sue lurus ke atas, memasuki lautan kesadaran Zuo Sue, dan meninggalkan keterampilan tempur kipas tingkat menengah. Ini, keterampilan tempur daun pintu dari akademi, bukankah babak pertama hilang? Kenapa itu lengkap di tanganmu? Zuo Sue memeriksa keterampilan tempur yang ditinggalkan oleh Lu Chen, dan sangat terkejut. Din, tidak banyak waktu sampai kompetisi dimulai. Tinggal 1 jam lagi. Apakah kamu masih punya waktu untuk mempelajari keterampilan tempur ini? Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Zuo Sue, tetapi mengingatkan Zuo Sue bahwa jika dia ingin memenangkan kompetisi orang suci, dia harus segera melatih keterampilan tempur tingkat menengah itu. Dekan telah membaca bagian kedua dari teknik pertarungan ini sejak lama, dan dia telah menghafalnya secara menyeluruh, dan memiliki pemahaman tertentu tentang teknik pertarungan. Seperti yang diharapkan, Zuo Sue terganggu oleh Lu Chen, langsung mengangguk, dan topik beralih ke keterampilan bertarung. Meskipun kompetisi akan segera dimulai, masih ada lebih dari 1 jam, saya masih bisa mempelajari babak pertama. Sebagai untuk kekuatan keterampilan tempur,
mari kita sempurnakan saat bertarung di arena. Bagaimanapun, Zuo Sue menemukan tempat yang relatif tenang di tempat istirahat, segera bermeditasi, dan pergi mempelajari keterampilan tempur baru. Teknik kipas adalah teknik pertarungan yang sulit dipelajari. Hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Bisakah Dekan Zuo mempelajarinya? Linghua mendengarkan percakapan antara Lu Chen dan Zuo Sue, dan juga menebak bahwa Lu Chen meneruskan denyut nadinya ke laut untuk mengajarkan keterampilan tempur kipas Zuo Sue, jadi dia bertanya pada Lu Chen dengan tenang. Akademi Tianhuang sangat miskin. Tidak ada yang Anda inginkan. Dekan juga dapat memperbaiki tulang giok dari lingkungan yang keras, yang membuktikan bahwa bakatnya sangat tinggi. Jadi, saya yakin dia bisa mempelajari semua hal yang saya ajarkan kepadanya sebelum kontes sains dimulai. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, adapun efek dan kekuatan yang dia pelajari, itu tergantung pada keberuntungannya. Jika dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang keterampilan bertarung, maka dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan tempat yang bagus di arena. Petik 2. Kamu ingin dia memenangkan kejuaraan? Linghua bertanya lagi. Ya. Pemenangnya akan dihadiahi 10 pil bijak 7 pola. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, dan sekarang ada di mata saya. Lu Chen melanjutkan, tetapi dengan kekuatan tempurku saat ini, aku tidak bisa mengalahkan orang suci tulang giok, jadi tidak mungkin mendapatkan hadiah ini. Tapi Dekan Zuo bukanlah orang suci tulang giok yang lemah, selama dia telah menguasai level tinggi keterampilan bertarung, dia memiliki peluang besar untuk memenangkan kejuaraan. Sayangnya, saya belum memulihkan wilayah saya, jika tidak, saya akan langsung maju dan bertarung, dan saya tidak perlu bekerja terlalu keras untuk Dekan Zuo. Kata Linghua, kamu salah. Sekalipun kamu bisa maju untuk bertarung, Dekan juga akan ikut bertarung. Kita punya 3 tempat di Akademi Tianhuang, dan kita harus mengisinya jika bisa diisi. Bagaimana kita bisa membiarkan 1 tempat kosong? Jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, Dekan akan tetap memenangkan tempat kedua, atau tempat ketiga jika kamu tidak cukup baik. Bahkan jika itu yang ketiga, masih banyak pil suci 7 pola yang dihargai, cobalah untuk tidak melepaskannya. Lu Chen tersenyum, menatap Lingyan di sisi lain, dan tiba-tiba menghela nafas. Sayang sekali, wanita jalang itu hanyalah seorang bijak yang kuat, levelnya agak rendah, dan dia masih seorang tukang reparasi panah yang tidak bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Jika tidak, aku pasti akan mengejarnya. Isi kuotanya. Saat aku pulih, aku akan membantumu melawan binatang buas tingkat ke-11, dan membantumu mendapatkan kembali sejumlah pil binatang tingkat ke-11. Linghua berkata begitu. Dia tahu bahwa Lu Chen tidak memiliki pil binatang tingkat ke-11 untuk alkimia, dan pil bijak 9 pola saja tidak cukup. Jika tidak, dengan pemahaman yang jelas Lu Chen tentang kualitas pil, dia pasti akan meremehkan Qiwen Sein pil. Bagaimanapun, kekuatan pengobatan dan efek Qiwen Sein pil jauh lebih baik daripada Qiwen. Tidak perlu, jika kamu pulih, kamu tidak bisa membuang waktumu untuk mengalahkan binatang buas. Kamu harus menghabiskan waktumu untuk berkultivasi, mengolah tulang giok secepat mungkin, dan menjadi raja sejati secepat mungkin. Lu Chen berhenti, lalu berkata, mengenai pil binatang buas, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya ketika saatnya tiba. Setelah lebih dari 1 jam, Zuo Sue akhirnya membuka matanya, tatapannya seperti kilat, dan dia penuh percaya diri. Lu Chen, terima kasih, saya telah selesai memahami keterampilan tempur tingkat tinggi ini. Zuo Sue memandang Lu Chen dan berkata begitu. Selamat, Dekan. Lu Chen tersenyum. Hanya saja Dekan punya pertanyaan. Teknik daun pintu ini jelas merupakan keterampilan tempur tidak lengkap yang dikumpulkan oleh paviliun buku. Din, lihat, di sisi platform tontonan, wasit sudah melangkah, dan diperkirakan lotere akan dimulai. Lu Chen tidak menanggapi pertanyaan Zuo Sue, tetapi mengubah topik pembicaraan dan menunjuk ke platform tontonan. Lu Chen, meskipun keterampilan tempur tingkat surga di Suge tidak lengkap, itu unik di Akademi Tianhuang. Zuo Sue tidak terlalu peduli tentang itu, dan terus bertanya, keterampilan tempur tingkat surga itu hanya memiliki paruh kedua, dan paruh pertama sangat penting bagi Akademi. Jika Anda tahu di mana paruh pertama, saya harap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Din, jangan tanya soal ini, angkat saja. Melihat Zuo Sue bersikeras menanyakan kebenaran, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakannya.
Rahasianya terlalu banyak dan rumit untuk diungkapkan. Bahkan jika keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam ingatan adalah milik Akademi Tianhuang, mereka tidak bisa mengatakannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu siapa ingatan itu, bagaimana dia bisa mengatakannya dengan jelas. Kamu, mendengar ini, Zuo Sue sangat tercekat hingga dia hampir tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena keterampilan bertarung Akademi Tianhuang, dia tidak akan tega bertanya kepada Lu Chen, lagi pula, itu rahasianya. Din, kompetisi suci akan segera dimulai, kamu harus bersiap-siap dan mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi tersebut. Lu Chen tersenyum. Bagaimanapun, Zuo Sue tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, jadi dia hanya memuji Zuo Sue, dengan bakat tinggi dekan dan keterampilan tempur tingkat menengah, saya memenangkan kejuaraan hari ini. Itu semua mungkin. Memenangkan kejuaraan, dekan tidak pernah memikirkannya, tapi hari ini saya bisa memikirkannya. Zuo Sue mengangguk, dan matanya sedikit lebih bersemangat dan percaya diri. Setelah kerja keras Lu Chen, dia akhirnya mengalihkan topik pembicaraan, dan Zuo Sue tertarik pada masalah kontes orang suci, dan tidak mengungkit masalah sebelumnya. Memang benar, Zuo Sue selalu bermimpi untuk masuk 10 besar dalam kompetisi orang suci. Terutama memenangkan kejuaraan berarti ada imbalan sumber daya yang besar. Sejak Zuo Sue masuk Akademi Tianhuang, dia menjadi miskin sepanjang hidupnya dan tidak memiliki sumber daya untuk digunakan. Dia hanya mengandalkan ketekunan dan bakatnya sendiri, berlatih sangat keras, dan akhirnya menerobos alam selangkah demi selangkah, dan dia memiliki alam suci tulang giok saat ini. Sekarang, keinginannya terhadap Kiwen Sein Pil telah mencapai puncaknya. Lagi pula, pada level setinggi itu, akan sangat sulit baginya untuk menjadi raja sejati tanpa sekelompok Kiwen Sein Pils yang membantunya dalam kultivasinya. Bahkan jika dia bisa menjadi raja sejati tanpa bantuan sumber daya apapun, itu hanya masalah tahun monyet. Din, Anda memenangkan kejuaraan, saya memenangkan potensi penghargaan, dan memenangkan kembali sejumlah besar sumber daya untuk Akademi Tianhuang. Kata Lu Chen, saya agak yakin akan memenangkan kejuaraan, tetapi potensi penghargaannya. Zuo Sue berpikir sejenak, tetapi berkata, mari kita lupakan penghargaan itu, selama Anda bisa keluar darinya. Saat ini, wasit di panggung tontonan berbicara, meminta semua kontestan untuk naik dan mengambil undian, dan kompetisi akan segera dimulai. Segera, banyak kontestan yang pergi ke upacara dan berbaris untuk menarik undian. Lu Chen juga pergi bersama Zuo Sue, berbaris, dan menggambar lotre. Alhasil, undian yang ditarik oleh kedua orang tersebut adalah dua ekstrim, yang sangat aneh. Zuo Sue mendapat undian pertama, tapi Lu Chen mendapat undian terakhir. Segera setelah undian diundi, kompetisi dimulai, babak pertama babak sistem gugur dimulai, dan semua arena mulai memainkan babak pertama pada waktu yang bersamaan. Zuo Sue pergi ke salah satu arena, dan lawan yang dia temui adalah pemimpin sebuah faksi kecil, dan dia juga seorang bijak tulang giok. Hanya saja kekuatan tempur lawannya biasa-biasa saja, dan ia meremehkan musuh, namun dalam 5 ronde, ia disingkirkan dari ring oleh Zuo Sue. Zuo Sue menang dan lolos, yang mengejutkan banyak orang. Sebab, kekuatan tempur Zuo Sue diketahui banyak orang, dan termasuk dalam level menengah ke bawah. Dan lawan Zuo Sue juga berada di level yang sama. Jika Zuo Sue ingin mengalahkan lawannya, dia tidak akan bisa mengalahkannya tanpa 1000 putaran. Namun hari ini agak aneh, Zuo Sue justru mengalahkan lawannya dengan cepat, tak heran jika ada hantu. Game pertama telah usai, lalu game kedua, ketiga, dan keempat. Karena kontes Sein diadakan sementara, semua pasukan tidak siap, dan jumlah pesertanya jauh lebih kecil daripada kontes yang mulia. Selain itu, terdapat banyak arena pertandingan pada waktu yang bersamaan, sehingga banyak kontestan yang akan memainkan babak pertama pada waktu yang bersamaan, dan babak sistem gugur berlangsung sangat cepat. Dan di ronde kelima, di salah satu arena, Lu Chen tiba-tiba menemukan bahwa seorang kenalan sedang berkompetisi. Dan kenalan itu tidak lain adalah Ning Feng. Ning Feng adalah murid langsung dari nenek moyang para martir, dan dia tidak punya dendam dengan Lu Chen. Sejak Ning Feng dikalahkan oleh Lu Chen dalam kontes seleksi di Wastelen Timur, tidak diketahui apakah dia memiliki dendam di hatinya. Pada awalnya, Lu Chen menolak permintaan Istana Pangeran Chang, dan orang-orang dari Istana Pangeran Chang membawa Ning Feng pergi dengan marah. Ketika Ning Feng memasuki arena, dia secara alami mewakili Istana Chang.
Yang mengejutkan Lu Chen, Ning Feng, yang merupakan Yang Mulia King Tian saat itu, sebenarnya mengembangkan tubuh emas dan menjadi orang suci. Sekarang, Ning Feng sudah menjadi orang yang berkarakter bijak, jadi tentu saja dia ada di sini bukan untuk memenangkan peringkat, tetapi untuk memenangkan potensi penghargaan. Saya tidak menyangka, saya bertengkar dengan Ning Feng di Wastelen Timur, dan saya mungkin terus bertarung ketika saya datang ke benua tengah. Lu Chen menghela nafas, sedikit tidak berdaya. Benar-benar pepatah yang bagus, bukan berarti musuh tidak bisa berkumpul. Namun, dia juga tahu bahwa peluang bertemu Ning Feng di atas ring sangat rendah. Karena ini adalah arena para orang suci tulang giok, dan mustahil bagi mereka untuk mengalahkan orang suci tulang giok. Biasanya, mereka akan tersingkir di babak pertama. Hanya saja Ning Feng kurang beruntung dan tidak bertemu dengan seorang bijak tulang giok, melainkan seorang bijak bertato tulang yang datang untuk mencoba peruntungannya, jadi mungkin ada pengecualian. Ranah Ning Feng satu tingkat lebih rendah dari lawan, tetapi kekuatan tempurnya sangat tinggi, sepenuhnya melampaui level orang bijak yang berbudi luhur, dan tidak ada tekanan untuk bertarung melampaui level tersebut. Di sisi lain, lawan Ning Feng, meskipun dia adalah orang suci bertato tulang, tidak terlalu kuat, dan dia dikalahkan oleh Ning Feng. Pada saat itu, Ning Feng mendapat perhatian dan tepuk tangan dari penonton. Ini adalah markas para orang suci tulang giok. Di antara semua arena kompetisi, sebagian besar adalah Jade Bone Science yang melawan Jade Bone Science, karena terlalu banyak Jade Bone Science yang membuat orang merasa lelah. Tapi sisi Ning Feng berbeda. Orang bijak yang kuat bertarung melawan orang bijak yang bertato. Ini jauh lebih menarik dibandingkan kompetisi lain di arena, dan tentu saja menarik perhatian semua penonton. Setelah sebatang dupa, Ning Feng menjual celah untuk menarik lawannya, dan kemudian tiba-tiba menyodorkan karabinnya. Lawannya tertangkap basah, dan ditusuk hingga tewas di tempat. Kemudian dia dipelintir oleh tombak Ning Feng, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan Yuan Shen yang bisa melarikan diri. Setelah Ning Feng menang, di bawah tepuk tangan penonton, dia dengan bangga keluar dari ring dengan tombak di bahunya. Semua orang di istana Chang melirik Ning Feng dengan iri. Karena penampilan Ning Feng yang luar biasa, dia mengalahkan orang suci bertato tulang yang satu peringkat lebih tinggi, dan potensi penghargaan dalam kompetisi orang suci pasti tidak lain adalah Ning Feng. Setelah Ning Feng memenangkan penghargaan potensi, dia pasti akan dihargai oleh Raja Chang, dan akan dilatih oleh Raja Chang di masa depan. Siapa yang tidak iri bisa menerima pelatihan kunci Chang Wang. Semua orang iri. Kakak senior, Ning Feng itu sebenarnya telah menjadi orang suci, dan memiliki kekuatan orang suci yang memotong tulang. Aku khawatir dia adalah musuh kuatmu. Saat ini, Fei Long mendekati Lu Chen dan berkata demikian. Memang benar Ning Feng adalah lawan yang kuat sekarang, tapi kemungkinan saya bertemu dengannya di atas ring sangat rendah. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, saya tidak tahu siapa yang akan saya temui setelah naik panggung. Ada kemungkinan besar saya akan bertemu dengan orang suci tulang giok. Saya kira saya akan disingkirkan oleh orang lain. Saya tidak akan bisa memasuki babak kedua. Bagaimana saya bisa bertemu Ning Feng? Petik 2. Belum tentu demikian. Meskipun kompetisinya adalah kandang para orang suci tulang giok, ada juga beberapa orang suci bertato tulang yang datang untuk memancing. Petik 2. Tapi Fei Long berkata, jika kamu juga bertemu dengan Bon Tatu Sein, maka kamu akan memenuhi syarat dan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak itu Ning Feng. Semoga saja. Lu Chen mengangguk, dia juga berharap untuk lolos, jika tidak, potensi penghargaan akan hangus. Jika Ning Feng tidak ada di sana, atau jika Ning Feng bertemu dengan Sage Tulang Giok dan tersingkir di babak pertama, bahkan jika dia tidak lolos, dia mungkin masih mendapatkan penghargaan potensial. Ini sangat sederhana, karena wilayahnya terlalu rendah. Selama dia membawa Jade Bone Sein beberapa kali lagi, dia akan mendapatkan hasil yang cukup mengesankan. Dilihat dari kekuatan tempur Ning Feng, dia paling banyak bisa membawa Jade Bone Sein beberapa kali, tetapi sebagai perbandingan, dia jauh lebih rendah dari Lu Chen. Bagaimanapun, level Ning Feng beberapa kali lebih tinggi dari level Lu Chen. Dalam situasi pertempuran yang sama, wajar jika Lu Chen, yang berada di level lebih rendah, memiliki potensi paling besar. Ketika wasit menilai potensi keduanya, kebanyakan dari mereka menyukai Lu Chen dan membiarkan Lu Chen mengambil potensi penghargaan tersebut. Tetapi jika Lu Chen tidak bisa lolos,
maka semuanya akan sia-sia. 1 jam kemudian, babak pertama tiba di pertandingan final, dan giliran Lu Chen yang bermain. Harus dikatakan bahwa Ning Feng beruntung, dan Lu Chen sama-sama beruntung, dan dia tidak bertemu dengan orang suci tulang giok. Lawan Lu Chen juga adalah orang suci dengan tato tulang, dan dia juga mencoba untuk marah, atau dia kecap. Lu Chen, di bawah arena, kejutan Ning Feng bukan karena kemunculan Lu Chen, tetapi karena alam Lu Chen. Setengah tahun yang lalu, ketika dia dikalahkan oleh Lu Chen berada di setengah langkah pemurnian para dewa. Setengah tahun kemudian, dia telah menjadi orang suci yang mulia dengan kekuatan, dan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan hadiah potensial dalam kontes orang suci. Namun, alam Lu Chen masih stagnan, dia masih di alam pemurnian dewa setengah langkah, dan dia berani mengikuti kontes suci, dia terkejut dan yakin. Dalam kontes seleksi di Wastelen Timur, kamu dikalahkan oleh Lu Chen, dan hampir melewatkan Istana Chang. Pengurus rumah tangga Istana Chang muncul pada suatu waktu, dan berkata di samping Ning Feng, Lu Chen juga datang untuk mengikuti kontes orang suci hari ini. Ini jelas merupakan penghargaan potensial jari pedang. Jangan kalah darinya, jika tidak maka akan terjadi sulit bagimu untuk dihargai di Istana Chang. Steward Liao, jangan khawatir, kondisi Lu Chen tidak pernah membaik. Kekuatan bertarung macam apa dia dulu, kekuatan bertarung apa dia sekarang. Ning Feng berkata dengan percaya diri, Lu Chen hanya memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Mulia King Tian. Kali ini, dia bertarung di kontes Sein. Kekuatan tempurnya sudah lama tertinggal. Jika dia memasuki ring, dia pasti akan dianiaya oleh kami para orang suci. Partisipasi Anda hanya membuang-buang uang untuk membuat kecap, tapi menurutku lebih baik lebih berhati-hati. Jika Lu Chen tidak punya kemampuan, dia tidak akan berani melawan orang suci itu. Pengurus Liao berkata, pada awalnya, saya menjemput Anda dari Wastelen Timur, dan Anda juga mendapat perhatian dari Raja Chang. Anda tidak boleh kehilangan potensi penghargaan ini. Steward Liao, aku, Ning Feng, berjanji jika Lu Chen bertemu denganku di atas ring, aku tidak akan pernah membiarkan dia hidup. Ning Feng menepuk dadanya untuk meyakinkan, dan berkata, keluhan antara aku dan dia dimulai di arena, dan aku berharap untuk mengakhiri arena. Itu tergantung pada apakah dia bisa lolos. Jika dia tidak bisa lolos, semuanya sia-sia, dan saya tidak perlu khawatir tentang potensi penghargaan yang akan jatuh padanya. Pramugari Liao memikirkannya, lalu memberitahu Ning Feng dengan serius, karena Istana Chang kita kalah dalam kontes yang mulia dan tidak mendapatkan peringkat yang baik, maka Chang Wang lebih memperhatikan kontes Sein. Raja Chang berharap pemenang kontes Sein adalah seseorang dari Istana Raja Chang, dan juga berharap bahwa potensi penghargaan akan jatuh padamu alih-alih diambil oleh kekuatan lain. Raja Chang sedang menonton pertandingan kita. Ning Feng terkejut sekaligus senang.